Assalamualaikum. Oke sobat, Perpres nomor 104 tahun 2021 yang menimbulkan polemik bagi pemerintahan desa karena menimbulkan berbagai pengertian ya mungkin dari pemerintahan desa. Nah, seperti apa penjelasan dari Kementerian Desa mengenai Perpres ini? Oke sobat, check it out. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir saya ingin memberikan satu gambaran jelas kepada Bapak Kepala Desa yang kemarin agak kecewa dengan Perpres 104. Tidak usah kecewa. Perpres 104, 40% BLT itu hanya berjalan 1 tahun ini. Kalau COVID selesai kita akan kembali normal. Karena apa? Karena itu memang merujuk pada Undang-Undang nomor 2. Yang undang-undang itu lahir karena kondisi COVID. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Kepala Desa nggak usah ragu-ragu, banyak yang khawatir. Kalau kita dipaksakan 40%, padahal warga desa miskin di desa kami tidak sampai membutuhkan anggaran sampai 40% dana desa. Kalau nanti saya paksakan, saya akan kena masalah hukum. Tidak akan ada masalah hukum. Yang penting tuntaskan masalah kemiskinan di desa yang betul-betul sesuai dengan data yang ada. Kalau toh tidak sampai 40%, ya udah pakai saja yang ada itu. Jadi tidak harus dipaksakan 40%. 40% itu adalah semangat Bapak Presiden, semangat pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan di desa, utamanya kemiskinan ekstrim. Dan saya yakin tidak ada satupun kepala desa yang tidak ingin kemiskinan di desanya hilang. Nah, oleh karena itu, manfaatkan betul momentum ini, karena momentum ini tidak akan terulang. Jadi mumpung ada momentum bagus, detailkan data tentang warga miskin, salurkan BLT dari dana desa sesuai dengan porsi yang ada. Kalau toh tidak sampai 40%, tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Nah, itulah makanya bagi kami Perpres 104 tidak ada masalah apa-apa. Sementara yang 60% masih diberikan ruang yang cukup. Ketahanan pangan, nabati dan hewani 20% itu bisa dipakai apa saja, yang penting orientasinya ke sana. Contoh, bisa saja desa bangun gudang pangan dengan 20% itu. Silakan diambil keputusan di desa. Jadi tetap memberikan ruang yang cukup kepada desa. Manfaatan dana desa pun tidak keluar dari koridor-koridor yang menjadi prioritas pembangunan kita. Misalnya hari ini mungkin para wali nagari juga mulai banyak bertanya. Itu kok ada Perpres 104 2021. Nah, ya kan? Itu jangan dianggap sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang sangat wajar, dan kita harus berterima kasih kepada Pak Presiden karena kebijakan yang dipayungi oleh Undang-Undang 2 2020 tentang COVID, kondisi darurat itu baru diimplementasikan di 2022 untuk dana desa. Sementara yang lain itu sudah diatur sejak ada COVID. Nah, kalau kemudian 2023 nanti COVID sudah habis, pasti kembali ke undang-undang lama, karena berlakunya undang-undang ini sampai pada 2023. Jadi nggak usah gelisah. Dan kita tetap bersyukur. Coba kalau diterapkan oleh Pak Presiden sejak dulu. Sementara di Kementerian Desa sejak dulu, 40% dari dana desa untuk BLT. Itu artinya kita betul-betul diajak oleh Pak Presiden fokus penyelesaian kemiskinan di desa yang nyata-nyata hari ini mengalami peningkatan karena COVID-19. Itu artinya bukan hanya nanti masuk surga, secepatnya masuk surga, karena yang diberikan adalah warga masyarakat miskin. Nah, jadi tenang aja, nggak usah gelisah dengan sementara yang 60% tetap pemberdayaan dan pembangunan. 20% misalnya ketahanan pangan dan nabati dan hewani, ya itu kan sudah lama. Malah enak sekarang, berarti kita bicara bagaimana misalnya bagi desa-desa nagari yang sudah produksi padinya bagus tapi tidak punya gudang, bangun aja gudang. Itu sama dengan pemanfaatan 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah apapun. 8% sudah pernah kita lakukan kemarin di 2020. 21 ini ada voting 8%. Oke, jadi penjelasan yang tadi disampaikan oleh Kementerian Desa langsung ya oleh Bapak Menterinya, mudah-mudahan bisa dicerna oleh sobat semua, khususnya yang ada di pemerintahan desa. Nah, jadi perlu dipahami juga ya seperti itu. Oke sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share ya apabila dirasa bermanfaat. Jangan lupa juga dukung channelnya. Oke sobat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.